Salam sehat, salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada saat ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 26 Agustus tahun 2021. Pembacaan kita pada hari ini dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 35. Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 35. Sebelumnya, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Pada hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersuka cita atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ya Allah Roh Kudus, kami akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Kami memohon sekiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami digerakkan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Berkatilah dan mampukan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran 32 ayat 15 sampai 35. Firman Tuhan. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak, peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.' Lalu aku berkata kepada mereka, 'Siapa yang empunya emas, haruslah menanggalkannya.' Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini." Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu
serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pandangannya pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya, berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kami ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskan kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulai bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Amin. Berbahagia Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Dari pembacaan ini ada satu tema, digiling sampai halus. Dinisak-nisak saya ko manisangna, ground until smooth. Waktu duduk di bangku SMP, kami mengalami kenangan yang buruk. Siang itu kami mengikuti mata pelajaran matematika. Cara mengajar gurunya kurang baik, kurang menarik. Cenderung sibuk sendiri di depan kelas, di papan tulis. Saking membosankannya, beberapa teman nekat bermain catur. Guru sangat marah dan papan catur itu dimainkan, siswa itu menjadi sasaran amukan, dipukul sekuat tenaga menggunakan mistar kayu. Amarah guru tidak berhenti sebelum papan catur tersebut dibuatnya menjadi hancur berkeping-keping. Musa dan Yosua yang baru saja turun dari Gunung Sinai menemukan bangsa Israel yang sedang menyembah patung anak lembu emas buatan Harun. Kecewa, sedih, dan marah tentu berkecamuk dalam diri Musa. Betapa gampangnya dan cepatnya bangsa yang telah ia pimpin beralih menyembah Allah lain. Musa bertindak cepat.
Ia mengambil patung anak lembu emas itu lalu membakarnya dan menggilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya di atas air dan menyuruh orang Israel untuk meminumnya. Ayat 20. Patung lembu emas yang dibuat dan disembah oleh orang Israel digiling sampai halus. Karena memang tidak ada kompromi terhadap dosa menyembah Allah lain. Dalam hidup ini, mungkin kita sering melakukan kesalahan yang memicu kemarahan besar. Lalu tidak ada lagi kompromi. Langsung dilakukan tindakan tegas seperti cerita awal tadi. Jika kita melakukan pelanggaran kepada hukum Tuhan, tentu menimbulkan murka bagi Tuhan. Karena itu, marilah kita berjuang untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan, agar kita tidak digiling sampai halus. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan setia yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memampukan kami semua untuk menjadi orang-orang yang taat kepada perintah-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk hidup melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan, sehingga kami senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa Tuhan memberkati kami sekalian dalam tugas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Semoga boleh kami lakukan dan kerjakan dengan baik. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati tenaga medis dalam suasana pandemi sekarang. Kami berdoa Tuhan selalu menaungi kami, menjauhkan kami dari wabah virus corona, sehingga hari-hari yang Tuhan kami berikan ini, kami boleh jalani hanya karena tuntunan dan pertolongan dari Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau menuntun dan mengasihi kami semua, karena kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah kami Tuhan, kuatkan dan mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.